Hello guys, welcome to our channel. Hari ini aku bakal nunjukin ke kalian tentang games yang lagi populer. Namanya games Legend of the Phoenix. Ya. Jadi game Legend of the Phoenix ini game yang berasal dari Cina. Yang dulu rilisnya itu sekitar tanggal 6 Juni 2020. Oke, sekarang kita masuk ke game Legend of the Phoenix. Kita klik Legend of the Phoenix. Ya, jadi game ini dari mode global. Oke, sekarang kita tunggu. Oh iya guys, sebelum aku mulai, jangan lupa like, share, subscribe, komen di channel kita ya guys. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait games ini atau mungkin kalian ada pengalaman main games ini, bisa komen di kolom komentar. Sekarang jadi di sini guys, aku klik switch account ya. Karena sebenarnya di game ini aku ada 2 account, yang yaitu di server S95 dan di server S90. Sekarang aku bakal pilih di server S95. S95 ini my second server ya, not my prime server. Okay, and then start the game. Oke. Cancel dulu. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman, kita lihat di sini ada beberapa button. Kita lihat di bagian atas ada top up. Top up ini, jadi di game ini guys, kita menggunakan gold ya, bagian ini. Ya, ini gold. Terus ada silver, ada XP dan fame. Jadi di game ini menggunakan gold dan silver. Kalau silver itu kita bisa dapetin silver itu otomatis dari game guys, dari sini, dari Palace Duty. Dari Palace Duty kalian bisa lihat di sini ada silver income. Oke, untuk cepatnya sih kita choose yang fast execution ya. Oke, dari sini kita bisa dapat silver dari Palace Duty. Sedangkan untuk gold kita bisa dapat juga dari sehari-hari kita. Jadi kalau misalnya kita klik di time, kita enter. Nah, di sini mereka juga ngasih kita gold untuk setiap harinya. Di sini kan teman-teman bisa lihat gue dapat 100 ya. Gue claim now. Oke. Jadi gue jelasin ya, di Palace Duty ini teman-teman bisa execute EXP, silver, and fame. EXP ini kalau misalnya kita gunain untuk nge-upgrade partner kita. Silver biasanya kita gunain kalau misalnya kita pengen nanam beberapa makanan atau sayuran gitu ya. Oke. Kemudian pertama yang kita lakukan ketika kita buka game ini, kita masuk ke ranking guys. Masuk ke ranking. Di sini ada local server ranking sama cross server ranking. Kita choose yang local server ranking. Kita workshop di power, story, intimacy, and achievement. Workshop. Jadi di workshop ini kita juga bakal dapetin gold guys. Oh iya guys, jadi games ini tuh games tentang seorang wanita, ya kan, yang di masa lampaunya dia itu dibunuh sama calon suaminya. Calon suaminya itu putra mahkota di suatu kerajaan. Kemudian di masa kini dia tiba-tiba keinget masa lalunya, maksudnya di kehidupan masa lampau. Jadi kan kita tahu ya, kalau misalnya di beberapa kepercayaan itu mereka percaya akan adanya
reinkarnasi guys. Jadi ceritanya si cewek ini reinkarnasi lagi, terus dia ingat atas kejadian lampau kalau dia dibunuh oleh calon suaminya. Kemudian di masa kini dia ingin balas dendam ke suaminya. Akhirnya dia mulai pingin masuk ke istana sebagai pelayan. Nah, di istana ini untuk sebagai pelayan guys, dia mulai merekrut ally partner untuk bisa mengalahkan si putra mahkota ini. Oke guys, kita lanjut dulu ke ini, terus kita pilih cross server, kita klik workshop. Jadi workshop ini kita bisa dapetin gold guys. Tapi guys, perlu diingat ya, di workshop ini gold yang kita dapetin itu beda-beda guys. Itu tergantung sama ranking kita. Jadi mungkin ini karena bukan server utama gue ya, ini server kedua gue. Kalian bisa lihat ranking gue emang gak terlalu bagus ya. Jadi gue dapatnya cuma 10 gold saya untuk masing-masing item. Nah, kemudian setelah itu kebiasaan gue ya, gue akan klik beberapa button. Kalian teman-teman bisa lihat kan di atas. Ini kan ada tanda-tanda merahnya ya. Kalau tanda-tanda merah itu berarti teman-teman harus buka, teman-teman harus cek. Mungkin ada instruction di dalamnya. Pertama, terus kemudian gue klik di The Legendary Empress ya. Jadi ini kayak teman-teman draw. Nah, biasanya kan mereka ada ngasih free item ya. Free item ini biasanya setiap 6 jam sekali sih. Kalau teman-teman draw, teman-teman nanti bisa dapet gift apa? Oh, gue dapet grow potion. Biasanya grow potion ini untuk meningkatkan partner, guys. Oke, kita back. Oh ya, oke guys. Tapi jangan lupa teman-teman cek point shop ya. Di point shop ini kan teman-teman bisa lihat ya, poin gue itu masih 50 guys. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen ngedapetin item-item lain, jadi teman-teman harus tunggu sampai poinnya mencapai item yang teman-teman pengen, barulah bisa terpilih. Nah, jadi di sini kayak Hessian Jade ini itu guys, lingkaran kuning ini tuh kayak untuk ngasih gift ke confident. Jadi confident ini istilahnya sih kalau kayak teman laki-laki kita. Kalau misalnya ceritanya nih, kalau misalnya kita suka sama cowok ya, kita kasih dong gift ke cowok itu ya. Nah, ini gift, salah satu item giftnya. Jadi kita bisa choose confident mana atau teman laki-laki kita mana yang pengen kita deketin menggunakan dengan Hessian Jade ini. Kalau Destiny Stone itu buat nikahin anak kita. Wisdom Growth ini buat partner guys. Palace Duty yang tadi gue sebutin, ini kayak token. Kalau misalnya kita pilih Palace Duty ini ya, kita exchange nih. Gue contoh, gue exchange Palace Duty, kita klik. Gue dapat Palace Duty token ya. Kemudian gue klik di Palace Duty, gue restore. Oh, gue masih punya token Palace Duty, gue use, confirm, and then execute. Oke. Terus VIP guys ya. Ini kalian jangan miss karena mereka tiap hari ngasih gift. Jadi gue sign in aja. Mereka akan ngasih item-item, free item tiap hari, reset item. Jadi ada reset time ya. Reset time itu waktunya kalau buat mereka itu jam 12 malam. Tapi kalau di Indonesia di bagian tempat gue itu jam 11 itu udah reset time. Jadi reset time itu kayak mereka tuh mereset lagi. Jadi mereka akan ngasih new gift, free gift. Disitulah kita bisa ngedapatin free gift item. Oke, gue sign in now. Oke, dan gue dapat daily token ya guys. Kemudian kita lihat, oh ada Love Chronicle. Jadi di games ini guys, kan actually itu games tentang gimana sih si maid ini, si pelayan ini itu mengupgrade dirinya. Mengupgrade dirinya tuh dia bisa recruit partner, bisa dia
eh apa mendapatkan more intimacy with confident. I mean like maybe like teman laki-laki ya. Karena di games ini kalau misalnya dia punya apa namanya, hubungan yang baik ya, relation sama yang baik sama teman laki dia, si teman laki dia di game ini bisa bantu dia untuk bisa membantu dia di berbagai aspek lah gitu, terutama untuk bisa balas dendam sama si putra mahkotanya. Oke. Terus di game ini mereka tuh sering ngasih new event yang dia lu bisa dapet kostum guys, kostum. Jadi seperti kayak gini ya, kalian bisa lihat di sini ada rank, ada point shop, ada flower questnya. Jadi kita klik di flower quest. Kalau misalnya kita bisa nyelesain nih, contohnya during the event accumulatively login for 2 days. Nah, di event ini kan teman-teman bisa lihat ada waktunya. Event time from 12 March until 17 March, ya. 12 March. So, ini hari kedua gue login. Karena gue login, gue claim nih. Akhirnya gue dapet flower guys, gue dapet free flowers. Oke. Ketika gue klik free flowers, itu poinnya nambah kan, poinnya nambah. Nah, untuk ngedapetin si kostum ini, kita harus ngedapetin poin 520 guys. Nah, ini bisa dengan ngasih flower quest ini, atau kita buy flower yang setiap flowernya itu 30 gold. Ya, kita cek deh eksklusif kostumnya. Ini ada hair. Untuk hair kita butuh 2 brocade. It means kita butuh ini 2. Kita nanti exchange di sini karena poin gue nggak cukup, jadi gue nggak bisa exchange. Jadi memang harus sampai poin ini memenuhi 520 baru kita bisa exchange guys. Oke. Oke. Kenapa sih kok game ini concern sama, jadi game ini tuh concern sama kostum guys. Karena apa? Dengan kostum power kita akan bertambah. Sekarang power gue di sini masih 10.922. Nah, ntar gue kasih tahu kenapa sih kita butuh power ya. Oke. Romantic birthday. Oke, kita cek ya, romantic birthday. Jadi di games ini guys, ini tuh emang menurut gue tuh keren banget. Karena apa? Dia itu kayak misalnya ada, gue kasih tahu tadi kan, kalau misalnya ada confident temen laki-laki kita itu, jadi mereka tuh ada tanggal ulang tahunnya guys. Kalau ini kan siapa sih ini namanya? Ini confident ya, gue cek dulu. Ini confident yang udah gue milikin ya guys ya. Ada Fu Heng Yingzhen. Ini like temen laki-laki kita lah. Kalau tadi tuh ulang tahunnya Tang Bohu guys. Tapi sayangnya gue nggak sampai VIP 8. VIP 8 it means ketika lu top up sampai akan mulai dari VIP 0, VIP 1, VIP 2, 3, 4 and etc. until VIP 13. But because I'm not VIP 8, I still cannot get Tang Bohu guys. And then kita klik Dancing Crane. Jadi Dancing Crane ini juga event-event juga sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ada berapa quest. Misalnya login in 32 days. So it means it's my 32 days I'm login and then I can claim it. Oke, done ya. Tadi playlist duty udah gue jelasin.
Nah ini confident guys. Jadi confident yang gue katain tadi teman laki-laki gue udah ngedapet 9 confident. Nah di confident ini gue dapetin confident ini bisa dari story guys. Ini storynya. Ini story gue udah chapter 94 ya. Kita bisa dapetin confident ini di story. Kita perlu banget confident guys, karena apa? Si confident ini guys bakal bantu kita di story kita gitu. Misalnya kita butuh request apa atau membantu apa gitu, bantu kita di bagian story. Kita gue contohin ya. Story Dear Burial, oke. Gue karena kadang gue males ya, tapi kalau untuk pertama kalian harus baca guys. Who are you, get out and then start. Nah, when I get this item. Nah, kalau untuk di story guys, kekuatannya tuh di fame guys, fame. Fame ini kan fame gue 2,3 B ya. Menggunakan fame guys. Fame ini kita dapetin dari place duty guys. Nih, ada fame nih. Di purchasing fame income. Jadi di game ini memang kalian bisa lihat ya, kita kan restornya setiap mungkin sekitar sejaman lah ya, 30 menit sampai 1 jam. Nah, kita harus rajin-rajin untuk fast executed karena kita butuhin itu untuk main games ini guys. Oke, ini confident. Gue klik date ya, gue skip story aja sih. Klik date ini untuk intimacy guys, untuk intimacy. Gue cepetin aja. Oke. Pigeon Mile. Oke, Pigeon Mile ini biasanya kalau di kehidupan nyata ini buat ngirim surat ya. Ceritanya kan ini di istana guys, bukan kayak modern sekarang yang kita bisa WA directly. Jadi ini ada Pigeon Mile. Jadi kayak versi WhatsAppan di istana. Oke. Kita klik mail ya. Kita pilih confident kita, teman laki-laki kita ya, kita pilih yang mana. Karena gue di sini, jadi gini guys, ini kan ada partner guys, ini partner gue kan ada ini ya. Nah, masing-masing partner ini dia tuh punya ikatan sama si confident ini. Jadi kalau teman-teman lihat nih di partner aku, kalau gue sort by force ya, gue pasti selalu sort by force. Partner utama gue itu si Levi guys. Levelnya udah 271. Nah, Levi ini dia tuh terikat sama Hanzigo kalau nggak salah. Gue cek di Bun ya, Bun. Nah, Levi. Jadi partner mana yang jadi kalian unggulin? Jadi partner ini tuh bakal bantu kita juga untuk war-nya. Jadi di sini tuh juga ada war-nya guys. War-nya tuh nanti gue jelasin di mana. Penting banget buat kita itu buat ngupgrade partner. Terus ya kita seiring berjalannya waktu kita tahu sih partner mana yang punya potensi untuk kuat. Nah, di game ini gue pilih Levi. Karena memang Levi itu kan dia ada karisma sama authority. Jadi teman-teman bisa lihat masing-masing partner itu dia punya spesialisasinya sendiri. Kalau ini Cha, karisma, authority. Cha itu biasanya buat debate. Jadi perangnya di game ini tuh debate. Debate guys, debate. Bukan perang kayak gempur-gempuran antara istana, enggak. Karena ini memang perangnya itu sebagai si pelayan yang masuk ke istana ini guys. Jadi si pelayan ini tuh gimana caranya dia untuk balas dendam ke putra mahkota atau menghentikan, karena memang putra mahkota tuh jahat sih guys, jahat. Jadi dia itu
harusnya menjadi calon raja tapi dia tuh jahat, dia tuh melakukan beberapa kayak kriminal. Jadi si Maid ini tuh pengen menghentikan dia ya dengan menggunakan partner-partner ini. Oke. Jadi partner mana yang jadi kamu unggulan, kamu harus ngelihat di confident. Oh, misalnya gue Libai, ternyata partner gue itu bondnya itu sama si Hanzi Gao. Oke, makanya si Hanzi Gao gue pengen lebih dekat sama Hanzi Gao karena dia terikat sama partner kuat andalan gue. Jadi gimana sih cara kalian agar bisa lebih terintimate sama confident? Jadi kalian bisa lihat di sini ada apa namanya stamina pill ya, pill stamina energy. Teman-teman bisa lihat setiap 30 menit hampir 30 menit dia tuh akan restore energi guys. Itu free. Jadi karena itulah di game ini emang kita emang nggak harus online terus, tapi ya kadang-kadang ngecek lah, misalnya 3 jam sekali atau 2 jam sekali, sejam sekali, tergantung kalian sibuk atau enggak. Karena dia itu ada restore secara free setiap 30 menit, baik itu dimanapun restore, baik itu di Place Duty dia tuh ngerestore 30-40 menit, ataupun di sini di energy pill. Karena restore gue masih lama ya, masih 20 menitan, 25 menitan. Gue restore energi dengan menggunakan pil ini. Jadi gue pilih max ya, max karena jadi satu pil energi kita bisa ngedate sama temen laki-laki 3 kali guys. Oke, inilah karena ini random, ngedate-nya itu random ya by komputer, kita nggak tahu, kita nggak bisa nentuin mau ngedate siapa. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat gue ngedapetin bond value-nya. Nah, kalau teman-teman pingin bisa get intimate, teman-teman klik give. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tadi gue jelasin. Jadi ini 3 item ini ada intimacy. Jadi item intimacy ini kita lebih intimate sama confident kita. Intimasi gue sekarang levelnya level 71 ya, 71. Karena Hansi Gao ini terikat sama partner terkuat gue pilih gue akan ngasih gift ke dia. Contoh ya, nih contoh gue kasih gift. Jadi ya, teman-teman bisa lihat di sini ada White Jade, Agate Jade, Hessian Jade. White Jade ini kita nambah XP si confidentnya cuma 10, ini 50, ini 100. Gue pilih yang 10 dulu guys. Oke, teman-teman bisa lihat I like your gift much. Ini posisi intimasi masih 71 kan. Coba kalau misalnya gue pilih yang Hessian Jade. Oke, ternyata masih kurang guys. Satu lagi ya. Satu lagi. Oh, intimasi gue jadi 72. Gitu guys. Karena teman-teman lihat di sini 40/170 ya. Ini maksudnya berarti untuk mencapai naik level ke level misalnya 73, berarti perlu 130. Berarti perlu 100, ini 1, ini 3. Yang kuning 1, yang biru 2, 3. Gitu guys. Oke. Kita mail karena yang jadi prime di sini confident gue itu Hanzi Gao, gue pilih Hanzi Gao ya. Gue pilih ngasih talent. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kita bisa select topik ya. Select topiknya kebetulan banget ya. Semua confident gue udah gue kirimin surat. Jadi nggak ada new topic gitu. Oke, di sini ada
intimacy ya kan, paling atas. Ini untuk talent, ini untuk archery. Jadi kayak ya, archery sama music. Jadi di confident ini guys, gift ya. Kita bisa ngasih gift di intimacy, literatur. Jadi ini mungkin kayak pengetahuan kali ya. Kalau misalnya kita pengen confident kita lebih knowledge, pengen lebih berwawasan luas, kita akan ngasih gift di literatur, martial art, tadi archery ya guys, music sama eloquence. Jadi dari mana sih kita bisa dapetin gift-gift ini? Gift literatur, martial art, music. Bisa dari Pigeon Mail. Karena di Pigeon Mail kita klik mail ya. Nah, aku klik Hanzi aku. Nih, kita bisa ngasih gift-nya dari sini guys. Kita bisa pilih yang mana nih. Misalnya nih kan ada talent, ada archery, ada music ya kan. Gue bisa pilih kasih red letter, gue pilih yang talent. Oke. Ini kayak nulis surat ya guys, nulis surat. Went out of the palace for business today. Heard you came for me. I heard that you have been on the collection of treasure as a birthday gift for Empress Dowager Her Majesty, like that, and replay. Oke guys, kita cuman klik replay. Oke, dan dia dapat 10 talent sama eloquence 2 yang dari gift tadi. Terus yang kedua gue milih Zociosi ya. Zociosi gue pilih talent juga aja lah. Ini kalian bisa milih apa aja tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya di event intimacy, of course kalian harus pilih yang intimacy ya, karena eventnya ini sekarang. Jadi gini guys, di games ini itu ada kayak limited event. Semisal kita berpartisipasi di limited event ini, kita bisa dapetin gift yang bisa membuat kita lebih kuat guys, gitu. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat time rankingnya itu sekarang itu di bed ranking guys ya. Rank gue masih 30. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kamu posisi pertama, kalian akan dapat ini prince token ini buat ngerekrut prince. Nanti gue jelasin. Ini potential fruit buat nge-upgrade partner kita. Skill PTS gift pack ini juga buat nge-upgrade partner. Terus ada booknya, teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalnya pink gini, ini berarti wish ya. Kalau green ini politik. Kalau ungu ini karisma. Kalau 15 ini authorization. Kalau ini ada servant head, servant robe sama servant belt. Oke. Biar gak loncat-loncat, gue jelasin ya dari item. Oke. Teman-teman bisa lihat nih. Ini fame ya. Gue use aja udah. Ini bone, use bone value tadi. Nah, ini ada book kan teman-teman. Booknya ada biru. Kalau biru ini berarti bisa untuk random item. Jadi kayak gini maksudnya. Teman-teman tahu kan kalau misalnya hijau tadi untuk politik, untuk menaikkan politik. Kalau misalnya pink itu untuk menaikkan wish. Kalau biru ini bebas. Jadi dapatnya nanti kita bisa dapat antara itu gitu. Contoh gue kasih gift ini ke mana ya, ke Ensku ya. Gue klik max gift. Oh ternyata wish sama politik tadi guys, wish sama politik. Terus ini gue kasih lagi ke dia, Ensku. Pokoknya yang penting di game ini kalian harus ngasih book sama upgrade partner guys. Oke, tadi teman-teman tahu kan dari item yang tadi kan ada
book ini udah tahu ya kan. Kemudian gue jelasin yang servant hat, servant robe, sama servant belt. Kita back lagi ke item. Nah, ini kan item. Ini tuh item-item yang kita punya guys. Untuk sekarang itu itemnya apa aja. Jadi gak usah bingung, gue bakal jelasin selengkap-lengkapnya buat kalian. Ini namanya apa? Blessing Intimacy Gift Pack. Buat ngasih intimacy ke confident yang kita pilih. Potential Fruit Shard. Jadi kita baru bisa ngedapetin potential fruit kalau kita dapat kayak gini tuh 8. Nah ini gue masih dapat 1 doang. Kemudian Duke Token. Jadi ini buat ngerekrut Duke. Kalau misalkan ini gue udah dapat 7 nih ya. Untuk ngerekrut gue butuh 10. Nah, di sini di sebelahnya ini kayak untuk ngedapetin satu Duke gini, kita harus craft. Nah, tapi ini nggak cukup guys. Gue cuma punya 8. Jadi gue harus follow di event time limited buat ngedapetin token ini. Kemudian ini ada Prince token guys, sama gue masih punya 1 dan ini masih 2, jadi masih butuh 8 lagi untuk ngedapetin 1 Prince token. Coba kalian craft ya. Oh, craftnya tuh bisa dari top up event. Top up event it means kita top up untuk ngedapetin gold itu by real money guys. Gue nanti jelasin ya. Atau limited time ranking rise. Jadi mungkin untuk kalian yang pertama-tama udah jangan mikirin top up, gunain uang kalian dulu. Kalian aktif aja di limited time ranking rise kayak gini, kamu udah bisa dapetin free. Yang penting ranking kamu terpenuhi. Nah, kayak di sini kan beda-beda guys di view detail ya. Ini tuh setiap ranking tuh beda-beda. Lihat nih ada ranking 1, of course dapat yang paling banyak guys. Ranking 2 berkurang, ranking 3, 4 sampai 5 itu sama guys. Gift-nya. 6 sampai 10 sama, 11 sampai 20 sama, 21 sampai 50 sama, 51 sampai 100 sama, 101 sampai 200 sama. Jadi guys, di limited time ranking ini kan dia ada limitednya. Kalau ini bisa kalian lihat dari tanggal 12 Maret sampai 16 Maret. Itu tergantung kekuatan kalian gitu. Kalau kalian misalnya gue pingin yang di 10 besar nih. Ya udah berarti kalian keep di sini untuk mendapatkan 6 sampai 10 ini untuk dapetin gift ini. Jadi ini untuk kalian pertama-tama kalian nggak usah bingung, nggak usah rush gitu. Kalian ikutin aja, nanti by the time kalian bisa kok nanti ngedapetin posisi yang bagus. Oke, kita back ya. Itu item. Nah, ini ada promote. Nah, promote ini guys, kalau kita pingin promosi our partner, kita harus ngumpulin tadi ada servant hat, servant robe, sama servant belt. Untuk jadi servant kita butuh ini satu item ya untuk masing-masing ini. Tapi ketika kita pengen jadi steward, kita pengen bikin partner kita steward, butuh 3 servant masing-masing item. Kalau pengen jadi kurator, butuh 3 steward. Kalau mau jadi deputy chef, butuh 4 kurator. Jadi ini emang dari mana kita ngedapetin ini? Kita ngedapetin ini dari limited time event, kemudian dari gold itu kayak perkumpulan gitu guys.
kita back home ya. Ini gold base. Di gold base ini kita masuk ke gold shop, kita bisa ngedapetin servant masing-masing ini ya. Oke, gue jelasin itu dulu aja biar nggak bingung ya kalian. Kemudian title ya. Nah, title ini kita ngedapetin title ini tuh bisa dari mana aja guys, dari limited time event. Nah kebetulan di limited time event ini gue ngedapetin title di Palace Celebrity. Jadi di limited time event itu ada beberapa event guys. Jadi yang pertama Palace Celebrity itu berarti kemenangan di gold base kita. Gold base itu kayak perkumpulan kita, yang masing-masing gold base itu terdiri dari tergantung levelnya ya. Karena gold base gue itu level, kita cek di Palace, gold base gue itu levelnya level 5. Jadi maksimumnya dia itu 23 orang ya, 23 orang guys. Oke. Atau dari limited event, atau dari kita go map now dari rare beast hunt dari sini guys. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalian bisa ngedapetinnya tuh dari mana aja gitu. Cuman pinter-pinternya kalian aja gunain chance-nya. Oke, title ya. Kemudian ada dominan guys. Gue belum dapat. Dominan ini tuh kayak event untuk power up. Ya. Power up itu bisa dari nge-upgrade partner, bisa ngasih book yang aku kasih tahu kalian, bisa beli kostum. Nah, untuk beli kostum guys, biasanya sih gue tiap hari itu gini guys, gue klik di change outfit, ini outfit gue klik broket ini. Nah, setiap broket itu 100 gold, klik buy. Karena apa? Untuk ngedapetin kostum guys, untuk ngedapetin kostumnya kita coba klik di regalia gallery ya guys. Regalia gallery, ini ada Venery gallery. Kita tuh harus ngedapetin broket guys. Contoh gue misalnya nih ya, my favorite clothes in here, mana ya. Oke, contoh ini deh. Gue pengen dapetin kostum ini ya. Karena kan tadi gue bilang di dominan kan kita harus beli kostum nih. Nah, biasanya kita harus ngedapetin broket ini untuk masing-masing. Oh, misalnya untuk mana ini? Misalnya untuk hairnya butuh 12, untuk hiasan hairnya butuh 8, untuk bajunya butuh 32, untuk anting butuh 8 dan seterusnya. Jadi kenapa kok gue pilih ini satu ngumpulin broket, karena apa? Kan kalian tahu tiap hari kan kita ngedapetin gold kan. Jadi gue misah-misah nih gold ini beberapa untuk gue beli broket. Tapi untuk kalian pertama kali ini tergantung kalian ngikutin alur dulu aja. Nanti setelah kalian ngumpulin gold, kalian bisa sih ngelakuin ini. Jadi ini tergantung kalian bisa ngira-ngira lah ya. Misalnya sehari gue dapat berapa gold. Nah, jadi kalian bisa ngedapatin dari ini. Oke. Itu kita balik lagi ke title, yaitu dominan guys. Terus kalau favor, ini kan gue belum dapet ya. Favor ini untuk intimacy ranking. Tadi kan kalian tahu intimacy ranking kita bisa ngasih 3 tadi kan ya. 3 gift tadi. Yang kuning itu 100, yang merah itu nambah 50, yang biru itu nambah 10. Nah, kalian bisa ngedapetin ini dari mana?
kalian bisa ngedapetin gift-gift ini, item-item ini